lawyer mau berapapun, dia bisa sendiri-sendiri. Karena bisa penerima kuasa dari pemberi kuasa itu bisa bekerja sendiri ataupun bersama-sama, sah-sah saja, mau 30, mau 50, mau 100 gitu. Tapi upayakan yang paling penting adalah berkualitas. Dan yang paling penting adalah sebenarnya komunikasi para pihak, turunkan egonya. Ingat, kita itu ada di Eropa Continental Justice System, seperti layaknya Belanda dan Perancis. Upaya jalur hukum itu adalah upaya yang panjang, butuh waktu, butuh pemikiran, dan banyak hal yang akan dilakukan di sana. Apakah mau satu kasus bisa sampai 6 tahun gitu? Kenapa nggak dilakukan upaya mediasi, silaturahmi, dan bertemunya para pihak itu lebih indah? Bang, tapi Rasman sendiri kan mengadopsi Loli ya, atas permintaan dari Loli sendiri untuk supaya Rasman itu mengadopsi Loli, sehingga kemudian juga Nikita Mirzani ini mengeluarkan statement, ambil silakan kalau mau ambil. Itu seperti apa sih? Apakah memang sudah menyerah dengan kejadian ini, apakah sudah capek sehingga Nikita Mirzani mengeluarkan statement seperti itu? Dia kan Jadi ibunya. adopsi itu ada sebuah mekanisme hukumnya. Jadi pada saat seseorang ingin mengadopsi anak, itu harus ada permohonan ke pengadilan. Kalau Muslim berarti ke pengadilan agama, kira-kira begitu. Atau pengadilan negeri. Jadi harus ada permohonan, kemudian ada sidangnya. Kemudian nanti akan ditanya alasan-alasannya, termasuk kepada orang tuanya. Kenapa memberikan anak ke orang lain, dan belum tentu disetujui oleh pengadilan. Artinya adopsi itu harus resmi melalui putusan pengadilan. Jadi tidak mudah mengadopsi anak, karena nanti takutnya trafficking dianggapnya gitu. Jadi untuk adopsi tidak mudah, tidak bisa lewat verbal, tapi harus melalui putusan pengadilan baru sah. Terus juga nih Bang, Nikita Mirzani kan, tapi dia seorang ibu ini, apakah itu hanya emosi sesaat sehingga dia bilang ambil biar dia merasakan? Maksudnya merasakannya itu apakah merasakan dalam arti kesulitan atau dia lepas tangan atau seperti apa nih Bang? Kalau menurut dari statement dia yang sudah dikeluarkan di YouTube. Kalau dari kalimatnya mungkin emosional sesaat, karena balik lagi mengadopsi seseorang, baik anak di bawah umur, itu sangat panjang prosesnya. Yang terakhir adalah dibutuhkan putusan pengadilan di situ. Nggak bisa tiba-tiba mengadopsi begitu saja gitu. Makanya adopsi itu ada mekanismenya lagi, ada permohonan adopsi anak gitu. Tentunya dengan persyaratan yang rigid gitu, persyaratan yang susah juga, sehingga bisa diputus oleh majelis hakim. Jadi kasus yang rumit sebenarnya kalau kita permasalahkan di area hukum. Sebenarnya sejatinya ini kasus kalau mau dibongkar, kalau mau diberikan solusi, itu adalah sederhana. Ini kasus sosial kemasyarakatan antara ibu dan anaknya, kemudian ada seorang lawyer, kan begitu. Nah, mereka sejatinya turunkan saja dulu ego sektoralnya, turunkan harga dirinya, pride-nya untuk bertemu, dicari solusinya apa gitu. Tidak perlu sampai ke jalur hukum sebenarnya, tidak perlu menjadi sebuah peristiwa hukum, tidak perlu adanya sebuah pelaporan polisi gitu. Mereka bertemu, kemudian dicari konklusinya terlebih dahulu. Apa sih masalahnya? Berarti kan dirunut nih, ibu dan anaknya ini permasalahannya apa? Apakah memang ada miskomunikasi? Apakah ada permasalahan traumatik masa lalu? Kemudian setelah itu bergeser ke lawyer. Nah, bagaimana lawyer menyikapi ini? Sejatinya lawyer pun akan melakukan hal yang sama bila masing-masing pihak menurunkan egonya. Akhirnya apa? Tidak ada lagi dan tidak perlu lagi sebenarnya laporan polisi, kemudian gugatan kalau memang perdatanya di pengadilan dan lain-lain dan lain. Mereka bertiga bertemu di satu ruangan,
mungkin yang lain di luar sebagai saksi, kemudian bikinlah sebuah kesepakatan bersama gitu loh untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak sampai ke upaya hukum baik pidana ataupun perdata. Itu sebenarnya yang harus dilakukan gitu loh. Kemudian akhirnya jadi panjang sampai masuk ke sebuah tempat safe house, dari safe house pindah lagi keluar ketemu lawyer membawa ke sebuah tempat di rumah sakit. Ini kan berarti permasalahannya tidak melulu permasalahan hukum. Dicari lagi psikologis anak tersebut. Kenapa anak lari dan diskusi dengan seorang lawyer, bukan dengan orang tuanya? Nah, disitulah kita harus bisa melihat ada apa, pola asuh, pola komunikasi dibicarakan. Jadi yang harus ditempuh sebenarnya, panggil misalnya psikiater, panggil psikolog. Banyak psikolog anak, salah satunya adalah Kaseto kan gitu. Jadi sebenarnya dipertemukan saja, ini masalahnya apa sih gitu, sampai menjadi peristiwa yang panjang, lebar dan luas ini. Karena sejatinya rekam jejak digital itu bahaya, karena anak akan mengingat. Pertama, itu tidak akan hapus begitu saja. Website, IP address, server dan lain-lain itu tidak mungkin terhapus begitu saja. Dari ratusan media, ribuan artikel, mungkin ada yang terhapus karena servernya mati, tapi yang lain mungkin masih hidup. Nah, disitulah jejak digital masih tetap ada. Apakah nanti anak tersebut suatu saat akan menikah, memiliki keluarga? Apakah akan mengikuti pola asuh yang sekarang? Ataukah akan menjadi traumatik? Nah, disitulah makanya pertemuan-pertemuan yang kondusif, pertemuan-pertemuan yang mungkin diawali dengan menurunkan ego itu penting di situ, supaya tidak masuk ke jalur hukum gitu. Karena jalur hukum kita itu panjang, dimulai dari proses yang namanya LP, dimulai dari penyelidikan, gelar perkara, penyidikan, gelar perkara, tersangka, kemudian ke tahap 2 kejaksaan pengadilan tingkat pertama, nggak puas lagi banding, nggak puas lagi kasasi, nggak puas lagi PK. Kapan selesainya permasalahan ini gitu? Kan masih banyak yang bisa dilakukan dalam kehidupan. Mungkin bertemu teman-teman, mungkin membangun sosialisasi, membangun networking. Kenapa harus masuk ke ranah hukum yang terus-menerus akhirnya membuat capek para pihak? Jadi sebenarnya lebih tepat sosial kemasyarakatan, diskusi, silaturahmi, tuntaskan di situ. Lupakan jalur hukum dari ketiga pihak ini. Pasti, karena semuanya kalau menurut saya upaya hukum, jalur hukum itu jalur yang terlalu saklek, jalur yang terlalu ketat. Orang terlapor, ada dugaan menjadi tersangka atau diberhentikan SP3. Makanya tadi saya bilang, upaya hukum adalah upaya terakhir. Lakukan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti apa, diskusi, silaturahmi, supaya menghilangkan misunderstanding gitu. Komunikasi itu penting gitu. Karena kalau sudah menjadi tersangka, gimana ceritanya? Berarti kan akan ada sebuah proses berikutnya yang namanya persidangan. Kalau sudah sampai persidangan, berarti akan ada hukuman. Akan begitu jadinya. Kenapa tidak dilakukan sebuah kegiatan yang namanya sosial kemasyarakatan, sehingga meminimais terjadinya laporan polisi baik ke Polres, Polda, dan atau Bareskrim.